Kritik pedas GP Sakera ke Bupati, bantuan beras PPKM akhirnya tersalurkan. Sehari setelah kedatangan Ketum Garda Pemuda Sakera GP Sakera, Bang Ipul Bulog Subdivre Bondowoso dan diberitakan dalam media online akhirnya bansos PPKM tersalurkan ke masyarakat, Kamis 29/07. Beras yang semula tertandon di dua lokasi gudang milik Bulog yaitu di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa dan Desa Kelatakan Kecamatan Kendit mulai dikeluarkan dari gudang untuk disalurkan kepada penerima bantuan yang terdampak dengan diberlakukannya PPKM darurat yang berada di Kabupaten Situbondo. Dihubungi via telepon Kepala Cabang Pimpinan Perum Bulog Subdivre Bondowoso Rudi Prasetya mengatakan, benar, mulai hari ini kami pihak Bulog mulai mengeluarkan beras yang ada di gudang kami di Arjasa sebanyak 56 ton sedangkan gudang yang di Desa Kelatakan sebanyak 34 ton. Pengeluaran beras bantuan ini akan kami lakukan setiap hari hingga tercapai sebanyak 770 ton sesuai dengan kuota untuk Kabupaten Situbondo, jelasnya. Sementara itu Bang Ipul kepada tim S1 mengatakan, Alhamdulillah, saya senang mendengar kabar kalau beras yang semula ditahan tidak didistribusikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo akhirnya didistribusikan. Saya meminta kepada pemerintahan Kabupaten Situbondo ini agar bersikap sigap karena sekarang ini keadaannya darurat, sehingga akan bisa sedikit mengurangi beban masyarakat, ujar Bang Ipul. Untuk lebih jelaskan saksikan video pernyataan Bang Ipul berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Saudaraku masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang saya hormati, mohon maaf tadi ada gangguan. Saya ulangi lagi bahwa saya mohon maaf kalau misalnya tadi ada saudara-saudara saya yang kurang berkenan karena emosi saya yang terluapkan. Bagaimana saya tidak emosi, saudaraku? Karena saya tahu di saat sekarang ini masyarakat memang sangat-sangat membutuhkan namanya perhatian dari pemerintah. Dan alangkah kecewanya saya ketika saya bisa mendengar langsung dari Bulog yang memang ditunjuk menjadi bagian pengadaan program Kemensos terkait dengan bantuan PPKM 10 kg untuk warga. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, saya akan jawab di beberapa pertanyaan dari netizen yang dalam hal ini, karena ini bisa membuat sebuah kerancuan. Saya kurang tahu apakah orang ini paham atau tidak, atau pura-pura tidak paham. Tapi saya berpositif saja, anggap aja kalau memang tidak paham. Makanya tolong hati-hati ketika berkomentar. Ada beberapa perdebatan yang terjadi di status saya, yaitu netizen yang bernama Rudi Bagas. Jadi saya jawab sekarang, Mas Rudi, Mas Bagas yang sangat saya hormati. Ini menurut informasi yang diterima saya, bahwa Rudi Bagas ini adalah salah satu aktivis kawak. Ya, aktivis kawak, aktivis senior yang katanya, tapi hingga saat sekarang saya masih belum menemukan bukti-bukti otentik tentang hal tersebut. Jadi tapi saya percayai saja bahwa dia adalah seorang aktivis lah, gitu loh. Dimana Rudi Bagas ada sanggahan, kenapa kok harus ke Bondowoso sedangkan kasusnya ada di Situbondo. Katanya sih nonton video sudah dengan lengkap dari penjelasan saya di sana, tapi kalau misalnya itu lengkap, saya pikir tidak akan keluar namanya komentar seperti itu, karena ini cukup memalukan kalau misalnya tidak bilang bahwa video itu sudah ditonton dengan lengkap. Begini Mas Rudi Bagas, kenapa itu harus ke Bondowoso? Perlu saya jelaskan kepada Mas Bagas
bahwa Subbulok itu yang membawahi Situbondo, saya ulangi lagi, Subbulok itu yang membawahi Situbondo, kawasan Situbondo, ya. Saya harus pelan-pelan menjelaskan kepada Mas Bagas agar Mas Bagas bisa paham. Ini ada di bawah pengawasan Bulog Bondowoso, ya. Saya ulangi lagi Mas Bagas biar paham bahwa program 10 kg, ya, program 10 kg untuk mengantisipasi atau yang terkena dampak dari PPKM darurat ini kepada warga, itu yang mengadakan pengadaannya adalah Bulog, BULOG, yang itu di bawah pengawasan Bondowoso, ya. Ya, mudah-mudahan Mas Bagas bisa paham dulu kenapa kami yang mendapatkan informasi dari Situbondo kenapa harus meluncur ke Bondowoso. Nah, jadi biar jelas ini, gitu loh. Ya Mas Bagas, ya, mudah-mudahan Mas Bagas bisa paham. Kalau memang tidak paham silakan japri atau telepon saya, karena ya jujur saja ini cukup memalukan bagi saya kalau misalnya Mas Bagas tidak paham bahwa Bulog yang ada di Situbondo itu hanya gudang. Karena ini penting untuk saya jelaskan, karena ini rupanya Mas Bagas ini kan cukup aktif juga di medsos, sehingga jangan sampai nanti ketidaktahuannya justru membawa hal negatif untuk para netizen yang lain, ya. Jadi kenapa saya ke Bondowoso? Ya karena memang tugasnya di Bondowoso yang membuat sebagai tempatnya, ya, tempat untuk pusat kawasan itu adalah Situbondo dan Bondowoso, ya Mas Bagas, ya. Kalau misalnya memang tidak puas dengan jawaban saya, silakan baca di Google, atau mungkin Mas Bagas bisa langsung meluncur ke bulog-bulog yang ada. Jadi saya ulangi lagi Mas Bagas, ya, biar tahu gitu loh. Karena ini menyangkut tentang pencerdasan masyarakat, Mas Bagas, mohon maaf. Jadi saya ulangi lagi karena memang harus diulang-ulang biar ini paham. Jadi untuk kawasan Situbondo, daerah wilayah kerja dari Bulog yang ada di Bondowoso itu menyangkut tentang juga di Situbondo, Mas Bagas, ya. Biar lega Mas Bagas. Kan nggak apa-apa saya jelaskan toh sebagai junior yang katanya adalah aktivis kawakan, jadi biar paham. Yang kedua adalah ada juga dari saudara saya Mas Isbandi, betul Mas Isbandi, bahwa untuk dua wilayah yang berada pada kawasan atau wilayah kerja yang dikelola oleh Bulog Bondowoso, yaitu Situbondo dengan Bondowoso, itu ada 16.000 ton, ya. Jadi ada ya 16.000 ton itu antara Bondowoso dengan Situbondo, di mana pembaginya adalah 9.000 sekian untuk Bondowoso, 7.000 sekian untuk Situbondo. Kalau nggak keliru 7.700 kalau tidak keliru, itu sudah dihitung. Jadi memang betul itu yang menjadi hak dari warga Situbondo. Dan menurut informasi dari kepala Bulog, kepala cabang di Bondowoso, yaitu Pak Rudi, bahwa membenarkan, ya, ini biar jelas karena tadi saya jujur saja saya emosi, membenarkan bahwa Bulog itu sudah siap ketika ada perintah di tanggal 15 untuk mengemas dan mengepak 10 kilograman, itu tanggal 20 Juli sudah siap didistribusikan, ya. Ya. Dan yang kedua adalah ternyata hanya Situbondo saja yang tidak melakukan distribusi kepada
warganya. Sedangkan Kabupaten Bondowoso itu sudah didistribusikan. Jadi Mas Bagas, saya belum gila, tapi saya betul-betul gila, akan gila ketika kabupaten ini tidak memperhatikan masyarakat Situbondo. Ya, hak masyarakat jangan dianulir. Ya Mas Bagas ya. Jadi kalau buat komentar tolong diperhitungkan, tolong dipikirkan, tolong didengarkan, jangan separuh-separuh. Kalau misalnya karena kita sudah usia, itu keraskan. Nah gitu loh, ini saran dari seorang junior, saran, keraskan agar tidak salah pendengaran. Ya Mas Bagas ya. Jadi itu Mas Bagas, saya belum gila. Ya. Nah, jadi kalau buat komen tolong dihati-hati Mas Bagas gitu loh. Tapi saya masih menghargai dan saya memaklumi karena kita usianya jauh berbeda. Jadi saya memaklumi sajalah. Makanya saya tidak akan pernah marah kalau orang seperti itu. Hanya perlu saya jelaskan bahwa saya tidak gila dan itu yang terjadi. Ya Mas Bagas ya. Ini lucu juga kadang-kadang karena saya juga tidak mau ada karena gini, kalau tim pemangkar jangan coba-coba ketika ini menyangkut tentang masyarakat pasti banyak yang marah. Kalau Mas Bagas tertawa dianggap candaan, nggak apa-apa Mas Bagas. Tapi jangan sampai salah persepsi dan mengapresiasinya gitu loh. Ya, jadi Osi tolong tidak perlu lagi dibahas, dibalas karena memang ya memaklumi saja. Kalau memang tidak puas atau tidak terima Mas Bagas, biar menemui saya. Ya. Oke, saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, dan untuk teman-teman yang tadi japri kepada saya untuk ikut besok di acara di kegiatan GP Sakera untuk datang kepada Dinsos. Kenapa saya ngadakan live malam ini? Karena ini juga di samping saya ingin membantah Mas Bagas yang sudah salah mengartikan, salah mendengarkan, salah bahwa kenapa harus ke Bondowoso. Allahu Akbar. Tapi tidak apa-apa lah. Makanya banyak belajar Mas Bagas. Gitu kan, banyak belajar agar Mas Bagas setidaknya ya agak terolah sedikit lah tentang kecerdasannya. Oke, gitu. Jadi saya pikir sudah paham ya. Saya sudah paham. Masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, alhamdulillah hirobbil alamin. Kenapa dari tadi saya pengen segera live? Karena saya mendapatkan kabar gembira. Saya mendapatkan kabar gembira bahwasanya yang pertama kabar itu saya dapat dari Bulog Bondowoso, bahwasanya yang hari ini rencananya itu ada rapat dengan Dinsos. Saya juga tidak tahu apakah dengan dinas-dinas yang lain. Tapi nggak tahu jadi atau tidak. Tapi intinya adalah yang pertama Bulog mengatakan besok, ya sekali lagi saya katakan, Bulog ditelepon oleh Dinsos bahwa besok beras yang ditahan, yang tidak didistribusikan oleh Dinsos Situbondo, besok akan didistribusikan. Hari Kamis akan didistribusikan kepada masyarakat Situbondo yang itu terdampak COVID atau terdampak PPKM darurat. Saya tidak tahu teknisnya, tapi yang pasti besok akan diserahkan. Jadi Bulog Bondowoso ditelepon oleh Dinsos setelah saya mengadakan live, besok akan didistribusikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi yang kedua adalah bahwa saya juga mendapatkan WA chat dari salah seorang koordinator lapangan bahwa
mendapatkan WA mendadak setelah saya mengadakan live bahwa besok itu bersiap-siap untuk mendistribusikan namanya bantuan dari Presiden melalui Kemensos. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mas Bagas biar paham ya Mas Bagas ya. Alhamdulillah ada respon yang akhirnya beras yang seharusnya diterima oleh pemanfaat beberapa hari yang lalu dan hari ini rencana ada rapat lagi, akhirnya setelah GP Sakera turun ke Bulog, setelah saya mengadakan live, Bulog Bondowoso langsung mendapatkan telepon bahwa besok akan didistribusikan. 2, saya mendapatkan informasi juga, dipertegas juga oleh salah seorang koordinator lapangan yang ditunjuk oleh Dinsos untuk besok siap-siap mendistribusikan namanya bantuan beras 10 kg. 3, saya juga sore tadi mendapatkan telepon dari Polres Situbondo bahwa benar besok akan dilakukan distribusi program dari Presiden yang melalui Kemensos, yaitu beras 10 kg untuk saudara-saudara saya yang terdampak besok hari Kamis tanggal 6 tanggal berapa? 26 ya Pak Edi ya? Iya. Intinya besok ya 28 ya, ya. Jadi hari Kamis, besok hari Kamis 29, sekarang 28. Ya, besok kan hari Kamis. Ya, 29. Jadi hari Kamis akan didistribusikan. Oleh karenanya saya sebagai Ketum GP Sakera mempercayai informasi yang saya terima, baik itu dari Bulog, baik itu dari Korlap yang ada di bawah naungan Dinsos dan juga Polres Situbondo, maka saya menunda kedatangan saya ke Dinsos Kabupaten Situbondo. Namun saya juga meminta kepada masyarakat Situbondo, tolong awasi apakah betul janji mereka akan mendistribusikan bantuan tersebut atau tidak. Mudah-mudahan masyarakat Situbondo itu betul-betul diperhatikan oleh stakeholder Situbondo, oleh Bupati Situbondo, oleh Wakil Bupati Situbondo, dan kepala dinas yang berkompeten di dalam menjalankan program dari negara, program dari Presiden, dan program dari kementerian. Dan jangan tidur kalian. GP Sakera akan mengawasi kalian. GP Sakera akan tetap bersama dengan masyarakat. Dan GP Sakera tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian. GP Sakera akan memasang mata dan telinga untuk mengawasi program-program yang seharusnya itu dirasa dan dimanfaatkan. Dan tolong kerja jangan lemot, karena masyarakat itu tidak butuh dengan rapat dan rapat, tapi masyarakat butuh bantuan. Jangan sampai beras yang ada di Bulog itu akhirnya rusak gara-gara kalian tidak cekatan dalam menjalankan misi kemanusiaan ini. Terima kasih untuk masyarakat Situbondo dan Bulog yang sudah bekerja keras, dan untuk Bupati Bung Karna, tolong perhatikan rakyatnya, tolong perhatikan rakyatnya. Dan kepala dinas jangan lemot, jangan lemot, kerja yang cekatan dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini.
Demikian dari saya, Bang Ipul, Ketum GP Sakera Situbondo. Dan jika ada yang tidak jelas, silakan menghubungi saya. Dan jika tidak ada yang jelas, silakan menemui saya. Saya tetap akan bersama dengan masyarakat. Saya tetap akan bersama dengan masyarakat. Saya tetap akan bersama memperjuangkan hak rakyat. Maka ketika ada yang menghalangi, secara otomatis dia akan bermusuhan dengan rakyat, dan secara otomatis pula akan bermusuhan dengan GP Sakera. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar.